Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sharing tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020. Panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Sebelumnya sudah ada 4 fatwa ya yang dikeluarkan MUI terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan COVID-19 ya. Dasar dari fatwa ini adalah menimbang Idul Fitri adalah ibadah satu syiar Islam, simbol kemenangan dari menahan nafsu di bulan Ramadan, bahwa COVID saat ini menjadi pandemi nasional. Yang ketiga, masyarakat bertanya tentang tata cara salat Idul Fitri. Yang keempat, bahwa perlu adanya fatwa ya. Mengingat ini dalil-dalil Al-Qur'annya adalah surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-Baqarah ayat 155-156, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Hadid 22-23, laqad asaba ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dzalika Allahi yasir likay la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Baqarah 195, wala taqtulu bi aydikum la tahlukah. Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Sementara hadisnya adalah an Ummi Udyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yawmal id hatta tukhrijal bikra min khidriha hatta tukhrijal khuyyidu fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yan'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id, sehingga kami mengajak keluarga para gadis dari pingitannya dan mengajak pula wanita yang haid, dan mereka mengambil posisi di belakang shaf jamaah. Mereka bertakbir dengan mengikuti takbir para jamaah dan berdoa, dan mengikuti doa para jamaah dengan berharap keberkahan dan kesucian dari hari tersebut. Hadis lain an Ibni Abbas qala syahidtu salatal fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbati thumma yakhthub, rawahu Muslim. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub, rawahu Ibnu Majah. An Abdullah bin Utbah qala sunnah as-sunnah ay yakhtubal imamu fil idaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulus, rawahu al-Baihaqi. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat, rawahu al-Bukhari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq, rawahu al-Bukhari. An Usamah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bi-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuridu mumridun an ala musihin, rawahu Muslim. Athar sahabat An-Nafi anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Jadi
mandi sebelum ke musala. An Ali bin Abi Thalib qala minas sunnah an takhruja ila al-id masyan wa an tu'kula syai'an qabla an takhruja, rawahu Tirmidzi. Ke itu jalan kaki dan makan dulu ya. An Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Itu doanya kalau ketemu orang. Kaidah fikih la darara wala dirra, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Al-masyaqqah tajlibut taysir, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, kebijakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Ma la yadraku kulluh la yudraku kulluh, apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya. Pendapat para imam dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i, halaman 86, walid tatawwu wajhani salatun jama'atan wa salatun munfaridatan wa salatul jama'ah muakkada wala ujizu tarkaha liman qadara 'alaiha bihalin wa huwa salatul idain wa kusufis syamsi wal qamar wal istisqa. Pendapat Imam Al-Wawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, fa amma tatawwu fa darbani ahaduhuma masunna fi'luhu fi jama'ah wa huwa khamsu salawat al-idani wal khusufani wal istisqa wa darabu tsani ma sunna fi'luhu mufradan wa huwa al-witru wa raka'atul fajr wa salatu duha was sunan al-muwazzafat ma as-salawat al-mafruḍat. Wa ajma'al muslimun ala anna salatal id, ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ala anna salatal id masyru'atun wa ala annaha laysat fardu 'ainin wa nas asy-Syafi'i wa jumhurul ashab ala annaha sunnah wa qala al-istikhriyu fardu kifayah. Jadi ada yang berpendapat fardu kifayah. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatu At-Talibin juz 2 halaman 70, al-madhhab wal mansus fil kutub. Jadi kuliah anna salatul id tusra'u lil munfarid fi baitihi aw ghairihi wal musafir wal 'abdi wal mar'ah. Wa idza qulna bil madhhab fa salaha al mufrad lam yakhtub ala sahih wa in sallaha musafirun khataba imamuhum. Pandangan mazhab Syafi'i dan yang dinaskan dalam kitab-kitab qaul jadinya bahwa salat id disyariatkan bagi munfarid tidak jamaah di rumahnya atau tempat lain, juga bagi musafir, hamba sahaya dan perempuan. Apabila kita mengambil mazhab ini maka salat dilaksanakan oleh munfarid dan tanpa khutbah menurut pendapat yang sahih. Jika orang musafir melaksanakan salat id maka imamnya melakukan khutbah. Pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna halaman 5354, tata cara salat id dan kebolehan pelaksanaan salat id dengan jamaah atau sendiri-sendiri. Wa salatul id raq'atani yunada lahum as-salat jama'atan bi ghairi adzanin wala iqamatin yukabbiru fil ula minhum sab'a takbiratin siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsa takbiratin siwa takbiratul qiyam wa yakunu baina kulli takbirataini qadru qira'ati ayatin thumma yaqra'u jahran ba'da takbir fiha bil fatihah wa surata thumma ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة يفتتح الأولى منهما بتسع تكبيرات نسقا والثانية بسبع فإن كان العيد فطرا بين الإمام زكاة الفطر وإن كان أضحى بين الإمام زكاة الفطر وإن كان أضحى بين لهم الأضاحي ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها وفي الاختيار أن يصلي الأضحى إذا مضى من النهار سدسه والفطر إذا مضى من النهار ربعه فيجعل الأضحى فيبادر الناس إلى نحرهم ويؤخر الفطر ليقدموا زكاة فطرهم ولا يطعمون في الأضحى إلا بعد الصلاة وإذا مضى إلى المصلى في طريق عاد في غيره ويكبر الناس في ليلتي العيدين من بعد غروب الشمس إلى أن يظهر الإمام من الغد
lisalati fi kulli ahwalihim wa yukabbiruna fil adha khasatan aqibas salawat al-mafrudat min ba'di salati dhuhri min yaumin nahar ila ba'di salati subhi min akhir ayyami tashrik wala ba'sa ay yatanaqqala qabla salati al-aidain wa ba'daha wa yusalli al-aidan fil hadar was safar jama'atan wa furada. Pendapat Imam Al-Muzani dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani jilid 8 halaman 125 qala wala ba'sa ayyatanafala al-ma'mum qabla salatil Id wa ba'daha fi baitihi wal masjid wa tariqihi wa yasamkanahu kama yusalli qabla al-jum'ah wa ba'daha wa rawiya anna Sahlan as-Sa'idi wa Rafi' ba'da bin Khadij kana yusalliyani qabla al-Id wa ba'dahu wa yusalli al-Idaini al-munfarid fi baitihi wal musafir wal 'abdu wal mar'ah. Penjelasan Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayah Al-Matlab fi Fidarasah Al-Madhab 2 juz 2 halaman 616 wa nahnu nisful an wa nahnu nasif al-an kayfiyat salatul Id fa aqalluha rak'atani ka sa'ir nawafil ma'niyati salatul Id wa takbirat az-zaidah fiha laysat min arkaniha wa la yata'allaq bi tarkiha aidan sujud sahwi fa hadha bayanul aqal inna salatal Id aqadu bi arba'ah imam wa thalatha mu'tamin li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Yang berpendapat minimal 4 ya. Pendapat Imam Ala-ad-Din As-Samarqandi dalam kitab Tuhfatul Fuqaha juz 1 halaman 227 wa minha anna aqallal jama'ah fi ghairi salati jum'ah al-ithnan wa huwa an yakuna imamun wahid malaqam lima ruya an-nas an-nabiy alaihi salam annahu qala al-isnani fama fawqahuma jama'ah wa yastawi an yakuna dhalikal wahid rajulan aw imra'atan aw sabiyan ya'kulu. Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID-19, Fatwa MUI nomor 17 2020 tentang pedoman kaifiyat salat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung, ditambah pendapat saran dan masukan yang berkembang dalam sidang komisi fatwa. Ketentuan hukumnya, salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Salat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, merdeka, hamba sahaya, dewasa, anak-anak, di kediaman atau saat bepergian secara berjamaah atau individu. Salat Idul Fitri sangat disunahkan dilaksanakan berjamaah di tanah lapang, masjid, musla, dan tempat lainnya. Salat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Pada malam Idul Fitri umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah. Ketentuan pelaksanaan salat Idul Fitri di kawasan Covid. Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, salat, atau tempat lain bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali. Yang kedua, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid, yang diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena Covid. Yang kedua, salat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah dengan berjamaah, terutama di kawasan yang penyebaran Covid-nya belum terkendali. Pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Panduan kaifiyat salat Idul Fitri berjamaah. Sebelum salat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, tasbih. Salat dimulai dengan as-salatu jami'ah. Jadi biasanya ada Bilal ya. Memulai dengan niat sholli sunatan li Idul Fitri raka'ataini ma'muman imam lillahi ta'ala, membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara takbir membaca subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Membaca surat Fatihah diteruskan dengan surat pendek, rukuk, sujud, duduk dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti surat biasa. Pada rakaat kedua sebelum baca Fatihah disunatkan takbir 5 kali. Di antara takbir baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surat yang pendek, rukuk, sujud seterusnya sampai dengan salam. Panduan kaifiat khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul hukumnya sunnah. Untuk menyempurnakan surat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri dilakukan dengan 2 khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 9 kali memuji Allah, membaca salawat, berwasiat dengan takwa, membaca ayat Al-Quran. Khutbah kedua dilakukan dengan membaca takbir 7 kali memuji Allah, membaca salawat, berwasiat dan mendoakan kaum muslimin. Ketentuan salat Idul Fitri di rumah. Salat Idul Fitri di rumah dapat dilakukan dengan berjamaah dan dapat dilakukan secara munfarid. Jika berjamaah maka jumlah jamaah yang salat minimal 4 orang. 1 orang imam, 3 makmum. Kaifiat salatnya mengikuti ketentuan tadi. Usai salat Id, khatib melaksanakan khutbah. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 maka tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka salat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jika salat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri, maka ketentuannya adalah berniat, dilaksanakan dengan pelan, tata cara pelaksanaannya mengacu pada yang dijelaskan di atas, tidak ada khutbah. Kalau munfarid tidak ada khutbah. Panduan takbir. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunahkan menghidupkan Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil ya. Waktu pelaksanaannya mulai tenggelam matahari hingga menjelang sholat Idul Fitri. Disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor dan di tempat-tempat umum. Sebagai syiar keagamaan, pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan jahar atau pelan. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksanakan di rumah, di masjid oleh pengurus takmir, di jalan oleh pengurus atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, media digital lainnya. Umat Islam, pemerintah dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda agar wabah corona segera diangkat. Amaliyah sunnah Idul Fitri yang disunahkan: pertama, mandi, memotong kuku, memakai pakaian terbaik, wangi-wangian, makan sebelum sholat Id, memandangkan takbir sehingga menjelang sholat, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang, saling mengucapkan selamat tahniah al-Id, antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saya kira itu fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 13 Mei 2020. Semoga kita dapat mengambil manfaat ya dari fatwa ini sehingga menambahkan ketentraman bagi kita. Jadi intinya pelaksanaan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah dan boleh dilaksanakan secara individu ya. Boleh dilaksanakan secara individu di rumah. Kalau di rumah ini ada 4 orang minimal, berjamaah dilaksanakannya. Kalau kurang dari 4 maka munfarid. Kalau berjamaah sebaiknya ada khutbah, kalau munfarid tidak harus ada khutbah. Dan kalau munfarid bacaannya itu harus sir, tidak usah jahar. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.